Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kuliah kalkulus 1 program studi statistika tahun 2021-2022. Pada video kali ini kita akan membahas hubungan antara limit hingga dan penggunaannya untuk asimtot. Ya, selamat menyaksikan. Oke, apa itu yang dimaksud dengan limit tak hingga? Sekarang Anda bayangkan grafik fungsi f sama dengan 1/x seperti yang ditunjukkan pada grafik yang ada di sebelah kanan ini. Ya, pada saat nilai x-nya semakin besar, ternyata nilai fx-nya justru semakin mengecil, mendekati ke 0. Sehingga kita bisa tuliskan x membesar tanpa batas, ini kita notasikan sebagai x menuju tak hingga, ya. Hati-hati, hal ini berbeda dengan saat kita menuliskan x mendekati 2, ini artinya 2 didekati oleh nilai-nilai x. Nah, pada saat kita menuliskan x menuju tak hingga, maknanya adalah x-nya membesar tanpa batas. Ya, jadi kenapa? Karena tidak ada bilangan tak hingga yang bisa didekati oleh x, seperti itu. Nah, karena pada saat x-nya semakin membesar menuju tak hingga, nilai fx-nya yaitu 1/x akan semakin mendekati 0, maka kita tuliskan, notasikan limit x menuju tak hingga dari fungsi 1/x adalah 0. Ternyata hal yang sama pada saat x-nya semakin mengecil tanpa batas, ya, ke arah sebelah kiri, nilai fx-nya juga sama, akan mendekati 0. Dan kita notasikan sebagai limit x mendekati negatif tak hingga dari 1/x sama dengan 0. Kedua bentuk ini kita sebut sebagai limit di ketakhinggaan. Nah, tapi yang menarik adalah jika kita lihat juga, ya, x bergerak dari -1, misalnya dari sebelah kiri, kemudian kita buat semakin mendekati 0. Ternyata nilai fx-nya menjadi semakin kecil. Fx-nya menjadi semakin kecil tanpa batas menuju ke negatif tak hingga. Dan dalam hal ini kita bisa notasikan bahwa limit x menuju 0 dari sebelah kiri untuk fungsi 1/x adalah negatif tak hingga. Nah, jika kita dekati dari sebelah kanan, kita bergerak dari misalnya dari 1 gitu ya, semakin mendekati ke 0 dari sebelah kanan, fx-nya justru akan semakin besar. Dan kita dapat tuliskan limit x menuju 0 dari sebelah kanan, fungsi 1/x sama dengan tak hingga. Nah, kedua bentuk yang ini kita bisa lihat bahwa ini adalah nilai limit yang memberikan hasil tak hingga. Bedanya apa? Jadi dua bentuk yang pertama ini x-nya yang dibuat menuju tak hingga. Kalau dua bentuk berikutnya, ini adalah nilai limitnya yang menuju tak hingga atau negatif tak hingga. Untuk mengetahui bentuk limit tak hingga, kita memiliki suatu teorema yang buktinya Anda bisa cari di textbook, yaitu jika kita memiliki suatu bilangan rasional positif, maka nilai limit x menuju tak hingga dari 1/x pangkat r akan sama dengan 0. Jadi, Anda bayangkan suatu bilangan yang sangat besar dipangkatkan secara positif gitu ya, maka itu kan tetap nilainya akan tak hingga juga gitu, akan sangat-sangat besar, dan karenanya 1 dibagi bilangan yang sangat-sangat besar itu akan menuju ke 0. Nah,
Oke, ini untuk limit menuju tak hingga, hal yang sama juga berlaku jika R-nya suatu bilangan rasional positif, dan ada syarat berikutnya yaitu X pangkat R-nya harus terdefinisi pada setiap X, maka limit X menuju negatif tak hingga dari 1 per X pangkat R adalah 0 juga. Gitu ya. Jadi, kita lihat bentuk 1 per X pangkat R, untuk R-nya bilangan rasional yang positif, pada saat kita buat limitnya menuju tak hingga atau negatif tak hingga, maka dari limitnya adalah 0. Sebagai contoh, kita bisa hitung nilai limit X mendekati tak hingga dari 3X kuadrat min X min 2 dibagi 5X kuadrat plus 4X plus 1. Menggunakan sifat limit, saya tuliskan ke sebelah sini, menggunakan sifat limit, kita bisa pisahkan ini menjadi 2 bentuk pembagian. Ini limit X menuju tak hingga dari 5X kuadrat plus 4X plus 1. Strategi yang bisa kita pakai adalah kita bagi dengan suku yang memiliki pangkat tertinggi. Ya, dalam hal ini adalah X kuadrat. Ya. Jadi bentuk ini akan sama dengan limit X menuju tak hingga dari 3X kuadrat per X kuadrat min limit X menuju tak hingga dari X per X kuadrat min limit X menuju tak hingga dari 2 per X kuadrat, lalu dibagi dengan limit X menuju tak hingga dari 5X kuadrat per X kuadrat plus 4 limit X menuju tak hingga dari X per X kuadrat ditambah limit X menuju tak hingga dari 1 per X kuadrat. Kita lihat suku pertama yang ini hasilnya adalah 3, lalu dikurangi limit X menuju tak hingga dari 1 per X min limit 2-nya saya pindahkan keluar, X menuju tak hingga dari 1 per X kuadrat dibagi, ini hasilnya 5 ditambah 4 limit X menuju tak hingga dari 1 per X ditambah limit X menuju tak hingga dari 1 per X kuadrat. Kita lihat menggunakan kedua teorema ini, akan kita dapat hasilnya 3 min 2 kali 0 bagi 5 plus 4 kali 0 plus 0. Jadi hasilnya adalah 3 per 5. Seperti itu. Nah, penggunaan dari limit tak hingga ini salah satunya adalah untuk mencari asimtot tegak dan juga asimtot datar dari suatu fungsi. Ya, asimtot itu apa sih? Asimtot itu seperti garis pembatas itu ya, tempat nilai-nilai fx-nya akan bergerak semakin mendekati pada batas garis tersebut, tapi tidak akan pernah sampai menyentuh. Hal ini mungkin Anda pernah pelajari juga ya waktu SMA. Nah, garis X sama dengan C akan menjadi garis X sama dengan C akan menjadi asimtot tegak dari grafik Y sama dengan Fx apabila salah satu pernyataan ini benar. Jadi, ada salah satu titik yang menyebabkan nilai Fx-nya jika didekati dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan menghasilkan nilai tak hingga atau negatif tak hingga. Sebagai contoh, seperti yang tadi kita punya fungsi 1 per X, bentuknya kan seperti ini ya. Kita lihat pada saat limit X mendekati 0 dari sebelah kiri, untuk fungsi 1 per X hasilnya adalah negatif tak hingga karena semakin mengecil. Kemudian kita lihat juga dari sebelah kanan, ini hasilnya tak hingga. Gitu. Karenanya untuk fungsi 1 per X, X sama dengan 0 ini menjadi asimtot tegak. Biasanya untuk mencari asimtot tegak ini tidak terlalu sulit ya. Asimtot tegak ini
biasanya ada pada saat kita menghadapi fungsi rasional. Fungsi rasional Anda masih ingat ya, polinom dibagi polinom. Untuk mencari asimtot tegak, Anda cukup mencari X yang menyebabkan Qx sama dengan 0. Umumnya nanti X ini akan menjadi asimtot tegaknya. Oke. Nah, selain asimtot tegak, kita juga punya asimtot datar. Suatu garis Y sama dengan B akan menjadi asimtot datar dari grafik Y sama dengan X apabila pada saat nilai X-nya semakin membesar atau semakin mengecil, nilai limit dari fx-nya akan sama dengan B. Nah, kembali saya contohkan menggunakan fungsi 1 per X. Nah, begini ya. Nah, pada saat X-nya menuju hingga semakin membesar, nilai fx-nya akan semakin mengecil, tapi tidak pernah menyentuh 0. Ya, begitu juga pada saat kita buat fx, pada saat kita buat x-nya semakin mengecil menuju negatif dahiga, maka nilai fx-nya juga akan sama-sama mendekati 0, tapi tidak pernah menyentuh 0 ya. Ini kita tidak ada X, sehingga fx-nya sama dengan 0. Betul ya? Tapi pada saat kita hitung limitnya akan sama dengan 0 pada saat X-nya menuju hingga, dan akan sama dengan 0 juga pada saat 0. Pada saat X-nya menuju negatif hingga. Akibatnya asimtot tegak dari fungsi 1 per X adalah Y sama dengan 0 atau sumbu X. Seperti itu. Nah, untuk mencari asimtot datar ini juga tidak terlalu sulit, kita cukup hitung limitnya saja pada saat X menuju hingga atau pada saat X menuju negatif hingga. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Misalkan kita punya fx adalah 2x dibagi x min 1. Kita akan coba periksa apakah fx memiliki asimtot datar dan asimtot tegak. Oke, asimtot tegak dulu ya. Asimtot tegak seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kita cari nilai yang menyebabkan X min 1 bagian penyebutnya ini dibuat sama dengan 0. Ya. Dengan kata lain, akan kita dapat bahwa X-nya sama dengan 1. Apakah betul? Mari kita coba hitung limit X menuju 1 dari sebelah kiri. Untuk 2X dibagi X min 1, atasnya menjadi 2 kali 1. Maaf, saya perbaiki penulisannya. X menuju 1 dari kiri, 2X dibagi limit X menuju 1 dari kiri, X min 1. Atasnya menjadi 2, bawahnya kemana? Ini mendekati 0 ya. Akibatnya ini, maaf, kalau 1 dari sebelah kiri berarti negatif. Bilangannya negatif ya. Seperti ini. Kita juga bisa coba periksa dari sebelah kanan. Ya, hasilnya menjadi hingga. Sehingga asimtot tegaknya
betul adalah X sama dengan 1. Bagaimana dengan asimtot datar? Kita akan coba periksa apakah ada. Kita hitung limit X menuju hingga dari 2X dibagi X min 1. Strateginya, kita bagi dengan suku yang memiliki pangkat tertinggi, yaitu 2X per X dibagi, maaf ini saya singkat penulisannya, harusnya dipisah-pisah seperti tadi ya. Berarti limit X menuju hingga 2 per 1 min 1 per X. Jadi limit X menuju hingga dari 2 dibagi limit X menuju hingga dari 1 kurangi limit X menuju hingga dari 1 per X. Tadi berdasarkan teorema yang tadi kita akan dapatkan ini nilainya adalah yang ini nilainya adalah 0 ya. Jadi 2 dibagi 1 min 0 hasilnya adalah 2. Jadi asimtot datar adalah Y sama dengan 2. Anda juga bisa coba bagaimana kalau didekati maksudnya X-nya dibuat menuju negatif hingga, harusnya tidak masalah ya. Hasilnya akan sama. Oke, jadi kita dapatkan untuk fungsi f(x) sama dengan 2x dibagi x min 1, dia memiliki asimtot tegak pada x sama dengan 1 dan memiliki asimtot datar pada y sama dengan 2. Tidak terlalu sulit ya, mudah-mudahan Anda bisa coba juga menghitung nilai-nilai limit fungsi yang limit-limit fungsi tak hingga yang diberikan pada soal latihan nomor 1. Dan juga Anda bisa mencoba mencari asimtot datar dan asimtot tegak pada soal latihan nomor 2. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.